Terus ini bro, kalau misalnya tadi kita orang pengen ngumpulin duit lah, dan mereka pengen ke bisnis gitu. Menurut lu, kalau misalnya orang pilih industri, ada nggak sih kepentingan, oh gue nih harus pilih industri yang di masa depannya bakal cerah gitu? Ada kepentingan itu nggak? Dan kalau Tidak misalnya ada. Menurut gue tidak ada kepentingan, bebas, kecuali lu mau kaya dari itu. Lu mau kaya apa nggak? Lu kalau bilang, bro, gue mau jual nasi goreng nih, ya silahkan jual. Kayak tadi lu bilang kan, kalau mau sak ya silahkan lu arogan, gue juga nggak perlu. Hidup kita tuh udah enak gitu, nggak perlu gitu. Jadi kayak kalau misalnya dia mau industri apa, ya terserah. Tapi kalau lu mau kaya, gue bisa kasih tahu beberapa. Gitu. apa? Gue selalu bilang, cuma 5 industri yang bikin lu kaya. Artificial Intelligence, Crypto, Space Exploration, Biotech, sama Renewable Energy. That's it, only 5. Di bumi ini akan cuma ada 5. Yang bikin kaya. Bukan nasi goreng bakal tetap ada, tapi ini yang bikin kaya. Apalagi sekarang gimana ya? Yang pertama AI. AI. Jadi AI itu bakal transisi sekarang generatif kan. Generatif bakal jadi agentic. Jadi agentic tuh bakal lebih kayak sales dan CS itu bakal semua hilang. Buat lu yang masih kerja di CS, sales hilang. Designer semua hilang. Itu yang generatif ya, agentic. Habis itu baru AGI. AGI itu dia udah bisa, tapi itu bahaya lah, jangan dulu lah. Jangan AGI dulu. Gua hope masih di agent aja, agentic ya, masih di agent. Nextnya crypto. Crypto karena ya, gue percaya simple aja use case gue. Teman gue di Cina butuh uang, gue bisa transfer sedetik sana, hilang. Itu sesimpel itu. Nggak usah lewat Swift, nggak usah lewat apapun, gampang. Bakal jadi the future of finance. Nextnya space exploration. Elon Musk plan ke Mars soon, dan Trump menang, dan ini bakal direalisasi pasti. Ketika dia nyampe sana, jurusan seperti aerospace engineering itu bakal shoot up. Orang bakal banyak yang mau untuk ke industri itu, karena itu akan membuka banyak sekali, kayak misalnya asteroid mining segala macam untuk nambang di asteroid, kan mineral langka yang di sini kan banyak sekali di asteroid luar sana. Itu bakal jadi industri yang besar sekali. Space tourism juga, biotech nextnya. Makanya biotech ini juga jadi sektor investasi gue yang menarik. Di mana gue lihat perusahaan-perusahaan contohnya seperti Sana Biotech, dia baru kemarin cure tipe 1 diabetes, itu belum pernah bisa diselesaikan. Selesai per minggu lalu. Ya gue beli sahamnya naik tuh 13%. Biotech menurut gue. Karena biotech akan ganti semuanya. Kayak ntar lu mau punya anak bisa diganti kan. Matanya biru, rambutnya mau panjang, pendek. Pakai CRISPR. Jadi genetic sequencing DNA-nya. Itu biotech, dan terakhir renewable bro. Karena gue ngerasa fossil fuel ini ada batasnya waktunya. Dan ketika fossil fuel ini udah habis, akan diganti hydro, wind, geothermal, dan lain-lain. Oke, ini menurut gue ya bro ya. Kalau misalnya ngomong kayak gitu, gue sebenarnya setuju for the most part lah. Ya. Ya kita ngomongin AI agent, itu menurut gue sih gila banget. Ya. Itu bakal merubah. Karena gue pun udah pakai. Bener. Ya teman-teman kalau sebelum tahu, Google AI agents. Abis itu misalnya kayak kita pergi ke Mars, segala macam biotech. Ya. Tapi yang gue dari tadi mikirin adalah, gimana caranya kita di Indonesia itu bisa riding wave industri itu. Misal kalau misalnya gue... Kan buat yang mau kaya, mereka bakal bisa ketemu cara. Gue kasih tau kan tadi, biotech ada perusahaan, udah gue sebut bahkan nama perusahaannya tadi. Itu kan tapi kan dari segi mentalitas investasi di saham itu gitu kan. Okay. Nah sekarang kalau misalnya kayak space exploration segala macam, kita di Indonesia mana ada roket yang ke sana. Kalau misalnya kita di Amerika, mungkin kita bisa ke SpaceX segala macam gitu kan. Atau kita belajar sesuatu yang... Sekolah yang bagus lah itu kalau mau space exploration tuh, lu jadi aerospace engineering kan. Iya tapi kalau misalnya jadi aerospace engineering kita ambil di Indonesia, nggak jadi apa-apa bro. Bisa. Kalau gue mainnya tambang ya. Pasir silika. Buat bikin heat resistant dari roketnya. Banyak sekali di sini. Itu yang bakal gue main sebentar lagi, pasir silika. Bisa, ada caranya. Ada caranya. Ya. Makanya harus pinteran ya. Kaya. Makanya yang kaya nggak banyak. Makanya yang kaya nggak banyak. Terus kalau misalnya kita ngomongin sebaliknya nih bro, kayak pekerjaan-pekerjaan apa yang lu lihat yang paling dekat akan hilang? Tadi kalau udah sempat mention 2 kan. Ya, generatif sama yang bisa diganti sama agentic itu dulu. Oke, yang apa generatif. tolong jelasin dong. Kayak apa sih itu agentic, lalu kayak contohnya kayak apa, kenapa itu bisa diganti? CS bisa diganti. Kan bank sekarang udah banyak diganti kan. Banyak kan udah tinggal pencet-pencet kan. Semua itu bakal diganti. Yang humanoid mungkin 2030 ya. Menurut gue humanoid bakal rolling tuh 2030. Jadi kayak lu ke restoran tuh udah nggak ada server lagi. Sebenarnya Hati Lau aja udah dekat-dekat, udah tipis-tipis tuh. Iya. Udah pakai robot-robot itu kan. iPad itu yang datang robot-robot kecil itu kan. Udah tipis-tipis, tapi masih ada orang yang ngangkatin. Nextnya orang yang ngangkatin udah hilang, dia akan angkat sendiri tuh. Humanoid itu 2030, agentic tuh CS bro, CS bakal hilang, sales bakal hilang menurut gue. Sales yang call sama chat tuh bakal hilang. Karena gue pun sales chat udah pakai AI sekarang. Pakai AI. Jadi itu bakal hilang. Desainer yang motong-motong video kayak gini hilang. Editor hilang. Karena editor hilang gampang banget. Orang kan bilang gimana, tapi kan taste-nya gini.
Gue udah pakai kok, gue juga udah pakai. Jadi short form gue tuh udah bukan manusia yang potong. Oh gitu. Gue udah pakai. Yang lu upload di Yes. IG-nya Aceh itu bukan Udah manusia. bukan manusia lagi. Jadi kalian siap-siap aja, semua videographer dan video editor tuh bakal hilang. Video editor tuh bakal hilang karena lu tinggal nanti matching bro. Jadi dia ada engine-nya di mana lu bisa train modelnya untuk lu masukin video yang Leon. Karena gini, editor Leon sama editor gua, kalau misalnya ditukar pasti berantakan dua-duanya. Karena cara pace lu ngomong sama pace gua ngomong yang solo itu beda. Iya. Kalau gua tuh editor gua lebih suka mereka pacing-nya cepet gitu. Jadi kayak gua nawas dipotong gitu. Nah itu bisa gua kasih replika video gua dan yang ngikutin potongnya gitu bisa. Jadi canggih. Oke, nanti gue belajar dari lu. Masih perlu banyak potongan gue. Oke. Terus ada yang nanya juga nih bro. Kan kita tahu lah ya tadi ada industri itu yang bagus-bagus lah gitu. Iya. Tapi ada juga orang yang ngerasa kayak gini. Mungkin satu ada yang bilang, oh itu bukan passion gue di AI. Ya nggak usah kaya. Saya jual nasi goreng lah. Itu advice apa? Berarti ya lu harus belajar aja gitu. Pilihannya Nggak, cuma itu doang. itu kan industri 5 yang kita bilang tadi kita discuss tuh menurut gue untuk bikin orang kaya kan. Tapi Iya. kalau nggak mau kaya ya sudah. Ngapain gue maksa lu jadi kaya. Tapi yang pasti satu bro. Bakal banyak manusia yang nggak dibutuhin lagi 2030. Waktu lu tinggal 5 tahun. Ini for real. Orang banyak yang mungkin bercanda ya gue ngomong ini arogan. Allah masa sih. Buktikan gue. Semua yang ngelinting rokok, semua yang di pabrik itu akan hilang by 2030. Karena Moore's Law tuh cepat sekali bro. Bener. Kalian akan kaget. Ini pun kalau lu bawa tahun 2007, lu kira gue sihir bawa ini. Iya. 2007 doang, nggak lama. Jadi kalau lu pikir 2030 lu masih punya kerjaan, dan bahayanya, kalau ini kan dunia ini kan dikerjain sama elit kan. Orang bakal bilang, oh ini mah konspirasi. Ini Putin lah ngomong. Gue cuma quote Putin. Putin tuh bilang gini kan, famous di interview dia 2 tahun lalu kalau gue nggak salah. Jadi Putin tuh bilang, presiden semua di Amerika, itu semuanya punya visi yang bagus sebenarnya. Orang baik-baik. Tapi ketika mereka first day menjabat di office, the man with the black suits datang. Itu kata-kata Putin. Buat ngasih tahu, oh nggak begini, tidak bisa begini. Gitu. Ini agenda yang gue akan kasih. Nah, ketika manusia-manusia yang quote-on-quote menurut mereka rendahan ini udah nggak ada tujuannya bro, itu akan disapu. Karena buat apa? Cuman jadi kayak miskin terus kayak ngerengek-ngerengek gitu kan. Tapi mereka bisa gantiin pakai robot, semua akan mereka ganti semua pakai robot. Titik perubahan manusia itu diganti sama robot itu kapan menurut lo? Mulainya 2030, selesai 2045. Terus ngapain ya kalau misalnya orang-orang yang lainnya kalau gitu? Tapi kerja dunia apa? akan jadi lebih ini bro. Orang bakal bilang kan distopia betul, tapi untuk orang-orang jadi ntar akan ada begini bro, class gap yang luar biasa dan nggak ada yang bisa dilakukan sama yang ini. Karena class gapnya ketika yang ini udah disamain sama robot ini agak sulit bro, mereka berontak bro. Karena nggak banyak lagi jumlahnya. Jadi ketika class gapnya sudah selesai, ya udah tinggal ada yang super di atas banget yang mungkin biotech udah canggih bisa hidup 1000 tahun, sama yang di bawah ini paling gitu. Yang gue kebayang itu mungkin ini mulai tergantikan tuh waktu kita punya economic value sebagai human itu udah lebih sedikit dibandingkan si robot ini. Kayaknya begitu. Karena awalnya bakal mahal kan bro, sama kayak HP. Awal bakal mahal. Capex-nya tuh bakal mahal banget, tapi tambah murah. Tambah murah. Itu yang gue takut. Jadi bener banget. Ketika capex dari humanoid robot ini murah, itu gue hitung 2045 harusnya. Iya, itu gampangnya gini ya teman-teman. Gampangnya tuh maksudnya kalau misalnya si seorang pebisnis ini dia mau ngegaji orang, lawan dia nyicil si robot, murahan mana? Nah itu. Murahan mana? Ketika udah nyicil si robot, itu gawat. Karena robotnya nggak perlu digaji, nggak perlu demo, nggak pernah istirahat, nggak pernah lapar. Dan gampang sekali bro digantinya. Yang gua kaget tuh tadinya yang paling kompleks itu yang gua analisa dari humanoid robot itu adalah tangan kan. Tangan manusia ini kompleks sekali bro. Ini kayak sebenarnya ini kayak string yang ditarik-tarik gitu kan. Itu tadinya gua kira nggak akan selesai, tapi perusahaannya siapa tuh yang Brad Adcock yang bikin beberapa perusahaan TBK tuh Figure kalau nggak salah. Dia selesai, dia bisa tuh bikin tuh. Udah begini sekarang. Jadi gue kayak, wah ini udah selesai berarti manusianya. Karena yang tadinya gue pikir di hidup gue tuh akan sulit sekali tuh tangan loh. Tangan kita yang paling kompleks. Yang lain kan muka kan nggak penting kan. Robot yang mukanya kotak juga nggak masalah gitu. Tapi tangan nih, kaki kan bipedal gampang lah secara fisika. Tangan yang susah. Ini kayak string gitu. Tapi ternyata mereka bisa selesaiin tangannya. Jadi advice apa bro buat orang-orang ini bro? Ini gue dengar honestly apa namanya ini menurut gue tapi menurut gue ini fakta ya. Ini begini fakta. Dan ini yang lagi banyak diomongin bro. Kalau sama orang-orang kaya ini this is all we're talking about. Bener. Ini menurut gue tuh fakta ya kalau robot segala macam. Mungkin kalau misalnya sekarang kita ngelihat yang si video Elon Musk punya demo ya masih kelihatan jauh segala macam. Tapi yang perlu dipikirin tuh adalah rate of improvement-nya. Itu
Itu yang menyeramkan. Dari zaman Boston Dynamics itu improvement-nya 20 tahun tuh nggak banyak bro, yang cuman robot anjing gitu kan. Iya. Tiba-tiba dari dia jalan pakai ini jatuh dia bisa salto sekarang. Ini beda nih. Udah bisa salto bro sekarang bro. Berarti apa berarti bicycle itu? Belajar aja gitu buat yang lain. Bukan, menurut gue ya economic value sih. Jadi lu harus jadi kaya menurut gue. Kalau itu kan class gap-nya by kekayaan nanti, bukan by power loh, by kekayaan. Karena Biden nih, so ini gue kasih gambaran ya tentang dinamika dari power ya. Power itu kan kemampuan lu untuk ngomong sesuatu dan jadi kenyataan. Gue punya negara, Leon punya negara, gue mau bunuh Leon nih. Yuk, gue serang pakai pasukan gue ke Leon kan. Tapi power itu akan berubah ke duit bro. Maksudnya gini, Malaysia perang sama Singapura sekarang, orang akan mikir menangnya Malaysia. Itu pikirannya sangat-sangat bodoh. Yang menang Singapura, kenapa? Karena dia akan pakai drone. Dia punya capital untuk buy the drone. Dan Singapura tuh udah beli banyak sekali drone. Gue pun nggak yakin Indonesia perang sama Singapura menang Indonesia. Lu pernah lihat drone yang Cina nggak? Tahun baru Cina itu dia bikin naga itu. Nah, itu yang nyerang lu datang ke sini, lu ngapain? Gua lari. I will run the fuck away. Itu tentara itu yang di Ukraina. Kan ada beberapa video yang kebocor kan, drone yang Amerika di Ukraina. Iya. Itu tentara Rusia ngibrit itu. Ngibrit bro. Lu drone bisa satu tuh ngejar lu tuh lu mau ngapain? Lu mau tembak dia kagak bisa lu tembak dia. Jadi uang itu akan jadi hyper power gue sebutnya. Jadi ketika negara-negara yang punya capital paling besar seperti Singapura, dia tinggal beli all the drone in the world kan. Dan there's nothing you can do. Berarti solusinya adalah jadi kaya. Kalau lu jadi kaya, lu bisa beli robot-robot yang buat jadi pembantu, lu buat jadi supir lu. Mobilnya udah jalan sendiri nanti. Jadi lu akan jadi sangat enak dengan jadi sangat kaya.